kami mau melakukan wawancara dengan seorang nelayan di Desa Tambangan, dan saya sebagai pewawancara dengan nama Faisal Akbar dan teman saya yang bernama Bang Rianto. Baik, untuk langsung saja pertanyaan yang pertama. Bisa diberitakan dulu nama Anda, dari mana, dan pekerjaan Anda. Oke, untuk nama Ulun Ripansyah, asal Ulun lahir di Desa Kuala Tambangan dan pekerjaan untuk saat ini nelayan. Selanjutnya, apakah di Desa Tambangan itu kebanyakannya nelayan atau ada yang berpendidikan tinggi? Bisa dijelaskan? Oke, untuk di Desa Kuala Tambangan itu kebanyakannya yang lulusan SD, bahkan yang sebelum lulus SD itu ada yang menjadi nelayan mereka. Jadi untuk biasanya yang lulusan SMK itu sedikit yang untuk jadi nelayan. Jadi kebanyakan yang jadi nelayan itu mulai lulus SD biasanya jadi nelayan. Soalnya kebanyakannya yang lulus SMK itu biasanya ke Indomaret, bekerja di luar, tidak bekerja di kampung. Jadi pokoknya kebanyakannya yang emang jadi nelayan itu biasanya yang kayak tidak pendidikan, orang yang tidak ada pendidikan. Kayak kurangnya pendidikan, jadi mereka memutuskan menjadi nelayan. Dan mereka itu jadi nelayan karena kekurangannya dana, kekurangannya duit. Ya. Nah, di tambang itu kan di wilayah pesisir. Iya. Nah, artinya ada pasti kelebihan dan kekurangan. Jadi menurut Anda kelebihan dan kekurangannya di wilayah pesisir atau di tambang itu kayak apa menurut Anda? Oke, untuk kelebihannya, soalnya di Desa Kuala Tambangan itu tidak ada yang peribahasa itu kelaparan. Pasti mereka itu ada lauk hasil makan. Pokoknya di tambangan itu apa? Kelaparan ini ya nggak ada lah. Pasti mereka itu makan terus. Andai kan mereka tidak punya ikan, mereka bisa memancing di pinggir sungai, bisa menangkap ikan dengan cara apapun. Pokoknya untuk kelaparan itu tidak ada, itu kelebihannya orang di sana. Tapi untuk kekurangan orang di sana, kekurangannya itu soal pendidikan. Nah, soal pendidikan itu mungkin dari aparat desa atau dari pemimpin desa itu sendiri tidak menegaskan untuk anak-anak itu masuk SD. Jadi kayak terserah aja, anak masuk SD, hendak jadi nelayan gitu. Karena ditetapkan, andaikan ditetapkan kayak anak ini harus masuk SD, nah bagus seperti itu. Ya kekurangannya itu pendidikan yang sangat kurang di situ. Yang selanjutnya, nah di daerah pesisir itu pernahkah terjadi kayak pasang naik dan pasang surut menurut Pian? Kalau pasang surut itu terjadi terus, tergantung bulan. Andaikan, tapi biasanya kami menghitung bulan itu perhitungan sendiri, tidak mengikuti tanggal. Ada biasanya perhitungan bulan. Andaikan bulan 16, bulan berapa. Nah biasanya kalau pas bulan 16 yang awal-awal timbul bulan itu biasanya naiknya air laut itu sangat dalam. Bisa sampai ke rumah warga biasanya. Tapi untuk bencana alam di sana pernah terjadi tahun 2012 kayaknya. Pernah terjadi, dan naiknya air laut itu biasanya dikarenakan hujan. Hujan biasanya menyebabkan air laut itu naik dan gelombang yang besar biasanya. Itu juga berpengaruh di rumah-rumah warga biasanya terkena musibah-musibah seperti itu. Dan alhamdulillahnya kalau misalkan kena musibah di situ ada yang kayak memberi bantuan, kayak kumpulan dari beberapa masyarakat, tampungan. Ya alhamdulillah mereka semua kayak rukun aja lah. Karena hidup mandiri sendiri-sendiri. Ya, di daerah tambang itu kan ada nelayan. Nah, nelayan itu mengumpulkan ikan dan dijualnya itu biasanya kemana? Nah, kalau dijualnya itu ada di sana yang khusus orang-orang yang membeli ikan. Orang Kuala Tambangan itu juga. Jadi orang Kuala Tambangan itu ada beberapa orang yang emang tugasnya emang membeli ikan. Dan setelah dia membeli ikan dari Desa Kuala Tambangan, mereka menjual keluar Tambangan. Kayak ke Banjarbaru, ke Banjarmasin misalkan. Seperti itu sistemnya kalau jual beli ikan. Baik, kalau pertanyaan selanjutnya kan untuk ikan pasti membutuhkannya yang namanya perahu. Ya. Nah, jadi kalau kira-kira harga perahu itu berapa?
ataupun kan ada perahu kecil dan ada perahu yang besar, bisa dijelaskan? Untuk perahu yang paling kecil itu biasanya disebut sampan. Nah, kalau sampan itu tidak bisa dibawa ke tengah laut. Tidak bisa dibawa ke tengah laut. Soalnya ukurannya yang sangat kecil sehingga apabila dibawa ke tengah laut pasti akan berisiko tenggelam. Jadi kalau sampan itu biasanya untuk sungai-sungai, dan harga sampan itu pun sangat terjangkau. Bisa bahkan dibuat sendiri. Kebanyakan orang sampan itu dibuat sendiri, tidak ada yang beli. Dibuat sendiri di belakang rumah biasanya. Tapi yang membuat itu cuma orang-orang yang dulu aja, orang-orang tua yang dulu. Orang-orang muda sekarang nggak bisa yang membuat sampan. Jadi orang tua yang dulu aja yang punya sampan. Dan untuk kapal ukurannya yang sedang, yang setinggi orang dewasa, itu biasanya harganya 100 jutaan. Tapi full alat, mesin sama jaring-jaringnya full 100 jutaan. Dan kapal yang paling besar itu 600 sampai 800 jutaan. Full itu sama gaya-gayanya, sama jaring-jaringnya, sama mesin. Baik, untuk di Desa Pulau Tambangan bisa jelaskan lagi, kan tadi ada soal pendidikan. Nah, jadi soal pendidikan di Pulau Tambangan itu gimana? Maksudnya? Pendidikan di Kuala Tambangan statusnya. Oh, statusnya. Untuk statusnya di situ ada SD, MTS, SMP, SMA. Tapi untuk SMK itu belum ada di Desa Kuala Tambangan. Jadi yang ada tuh SMP, SMA bukan di Kuala Tambangan sih, SMA tuh di kampung sebelah. Tapi tidak jauh dari Desa Kuala Tambangan. Tapi kalau di Desa Kuala Tambangan sendiri itu ada MTS sama SMP paling tinggi untuk pendidikan di situ. Untuk SMA tadi di Tegalangsat, kampung sebelah. Ada lagi? Tidak ada lagi. Baik, yang terakhir mungkin di daerah pesisir itu pernahkah kayak dikunjungi dari pemerintah atau kayak dari DPR, dari bupati atau apa mengunjungi wisata pesisir apa yang di Tambang? Oh, ini untuk Desa Kuala Tambangan sendiri itu dulu tuh tahun 2010 kayaknya. Tahun 2010 sampai tahun 2015 itu ada di situ namanya Pantai Batu Lima. Nah, biasanya di situ banyak pengunjung. Pengunjung banyak dari luar-luar desa, luar kota itu berkunjung ke sana semua. Tapi untuk sekarang dari tahun 2017 kayaknya, untuk Batu Lima itu tidak dikelola lagi. Jadi untuk Batu Lima itu sepi dari pengunjung, bahkan pemerintah pun kayak gak mau ke Desa Kuala Tambangan itu karena tidak ada yang istimewanya di situ. Tapi untuk undang-undangan, ya pemerintah ada aja. Biasanya ada undangan ke masjid, kayak acara masjid. Nah, pemerintah ada kemarin datang tuh pas tahun 2020 kayaknya. Ada Isra Mi'raj kemarin, nah itu ada. Tapi itu perwakilan bupati, tidak bupatinya langsung yang datang ke sana. Baik, itu saja wawancara kami dengan Paman Kamsah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.